Pemecatan Sintayong tidak hanya mengukir luka para penggemar sepak bola. Anggota timnas pun harus menahan sakit ketika mengucapkan perpisahan. Terbaru ada anak emas Marcelino Ferdinand. Bahkan akun media sosial Marcelino dipenuhi dengan foto-foto bersama Sintayong. Marcelino sempat membagikan foto Sintayong bersama kedua orang tuanya. Caption yang disertakan membuat haru. Sayangnya unggahan tersebut sudah tidak bisa ditemukan. Dihapusnya unggahan soal Sintayong yang dinilai berjasa besar bagi timnas Indonesia tersebut membuat publik bertanya-tanya. Bahkan kejanggalan mengenai sikap Justin Hubner juga diungkap oleh seorang netizen yang budiman di kolom komentar. Hingga dugaan atas tekanan turut dikumandangkan. Komentar tersebut ternyata berakhir menjadi pemantik. Dugaan-dugaan tidak menyenangkan lainnya disampaikan oleh netizen yang berbakti. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gak sedikit dari kalian yang minta gua untuk ngebahas ini, boy. Yaitu adalah statementnya Bung Harpa tentang alasan Sintayong itu dipecat. Ini sebenarnya sih bukan statementnya beliau ya, tapi katanya dari informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Intinya kurang lebih tuh rangkumannya kayak gini, boy. Terjadi suatu dinamika di ruang ganti timnas Indonesia, di mana setelah laga ngelawan Bahrain yang kita cukup memorable sekali di malam itu, ada beberapa pemain diaspora yang tidak setuju dengan game plan dari Sintayong, dan katanya impact dari hal itu ya, beberapanya kita semua udah lihat kalau misalnya J.H. kaptennya dicopot, Tom Haye dicadangin, Eliano gak masuk DSP dan lain-lain. Sebelumnya boy, gue mau disclaimer dulu ya, gue kalau dibandingin sama Bung Harpa mah gue bukan apa-apa boy. Cuma gue pengen mempertanyakan nih, kalau Bung Harpa lihat ya, tolong ya, apakah ini semua benar Bung Harpa? Kalau misalnya pemain diaspora itu ada yang gak setuju sama taktiknya Sintayong, gue sangat berharap ya, tolong jangan dibenturkan supporter timnas dengan pemain diaspora nih. Karena kalau yang dari kita lihat ya, suasana kekompakan antara jajaran pelatih dengan pemain itu sangat oke sekali kok. Dan semua pemain pasti merasa kehilangan dengan tidak ada ya Sintayong lagi. Dan sorry nih Bung Harpa, tahu nggak apa impact dari ngomong kayak gini? Orang yang bener-bener respect sama Sintayong, orang yang bener-bener respect sama pemain diaspora, akhirnya jadi saling menyalahkan satu sama lain nih. Ya kalau misalnya pun ini bener ya, apakah game plan dari seorang pelatih itu harus disepakati dulu sama pemain? Asli sih ini, menurut gue sih ini memperkeruh sekali coy. Dan ditambah lagi di DPI juga disebut sama Mas Firzi ya, yaitu dua nama adalah Messilhurst dan juga Eliano Renders. Dan sekarang udah mulai ada head speech di sosial medianya mereka. Tentu ini bukan situasi yang gue pribadi mau ya. 2,5 bulan lagi kita main dan terjadi drama kayak begini. It's a big joke bro. Sekali lagi boy, ini kan Bung Harpa yang ngomong ya. Setahu gue Bung Harpa itu adalah seorang jurnalis, orang media lah. Dan yang tahu ini semua kebenaran adalah PSSI, jajaran pelatih, pemain, dan juga para staff tentunya. Ya yang jelas intinya internal timnas lah. Semoga ini semua sih nggak bener sih harapan gue ya. Terkuak alasan kenapa Sintayong digantikan atau dipecat. Ternyata ini masalahnya udah lama ya. Masalahnya itu timbul ketika sebelum laga lawan Cina. Jadi sebelum pertandingan itu, pemain diaspora kayak J.H., Sandy Walsh, Tom Haye mendatangi Coach Sintayong, Coach STY untuk mendiskusikan tentang strategi dan taktik nanti di lapangan. Cuman di sini posisinya STY merasa tidak dihargai, merasa dilangkahi, merasa ya pokoknya tidak dihargai sebagai kepala pelatih. Makanya di sini STY ngambek dan pergi. Nah, di sini udah mulai retak nih, antara locker room tuh udah gak enak. Makanya kan pas laga lawan Cina tuh si J.H. dicopot ban kaptennya, Tom Haye cadangin, Sandy Walsh diganti Asnawi, dan ya akhirnya emang gak maksimal, kita kalah 2-1. Nah dari sini tuh pada pemain diaspora ngadu ke Pak Erick Thohir bahwa suasana ruang ganti timnas Indonesia udah nggak baik-baik aja, udah nggak kondusif, dan mereka merasa bahwa udah gak nyaman lagi dilatih sama Coach Sintayong. Wah, ini nih pantesan pas laga lawan Arab Saudi ini ada pertemuan hanya pemain saja yang dipimpin oleh J.H. Ini dari sini sih udah kepikiran kok bisa-bisanya pemain kumpul
tanpa pelatih. Ini udah aneh, cuman kan narasinya dulu cuma buat kekompakan pemain aja. Kita gak kepikiran bahwa ada keretakan antar pelatih dan pemain. Soalnya dilihat dari Instagram, dari sosial media, seluruh pemain dan pelatih itu baik-baik saja, gak ada keretakan. Jadi gak kepikiran buat kesana. Nah akhirnya sekarang dibongkar semuanya. Makanya wah, kalau udah masalah locker room susah sih, emang harusnya diganti si pelatih. Susah kalau masalah pemain sama pelatih itu udah gak sejalan ya. Kalau di timnas nih ya pasti pelatih yang diganti. Makanya sekarang STY diganti. Gak apa-apa sih kalau gitu diganti gara-gara masalah itu. Cuman penggantinya atuh ya ampun, kok bisa-bisanya penjudi dijadiin pelatih. Wah. PSSI kembali ke zaman Johar Arifin. Ya, PSSI menyatakan salah satu alasan pemecatan Sintayong itu karena masalah komunikasi. Jadi Sintayong itu sempat ribut dengan beberapa pemain diaspora soal strategi. Akhirnya Sintayong marah dan mencadangkan beberapa pemain itu ketika laga melawan Cina. Dan berakhir Indonesia kalah. Nah, PSSI kan harusnya memanggil Sintayong, memanggil pemain diaspora, terus duduk bersama. Ini kan enggak ya. Mereka rapat dan langsung memecat Sintayong di tengah jalan. Nah, kan aku bilang PSSI balik ke zaman Johar Arifin. Di zaman Pak Johar Arifin 2013, kita sempat dilatih pelatih Argentina, Luis Manuel Blanco. Jadi singkatnya gini, Luis Manuel Blanco mengadakan TC. Nah, pemain kan ada ISL, ada LPI. Nah, LPI pemainnya udah datang. Kebetulan pemain ISL tuh datang agak siang lah ya, agak jam-jam 3 gitu. Nah, karena baru sampai, mereka itu mau istirahat dulu, nggak mau langsung latihan. Karena jadwal ISL beda dengan LPI. Akhirnya Blanco marah dan mencoret langsung 14 pemain ISL tersebut. PSSI waktu itu melalui BTN bukannya memanggil Blanco, memanggil pemain dan duduk bersama, tapi mereka langsung menganulir keputusan itu dan hanya mendengar keterangan sepihak dari pemain-pemain ISL yang dicoret. Sehingga akhirnya Blanco itu digeser melatih timnas U19 ya. Gak jadi melatih timnas senior. Dan pada akhirnya Blanco dipecat dan digantikan oleh Rahmat Darmawan. Parah kan? Parah. Namanya PSSI zaman kegelapan. Mirip gak apa yang terjadi sekarang? Ya mirip. Mudah-mudahanlah PSSI berbenah. Jangan lagi balik ke zaman kegelapan. Tapi nasi sudah jadi bubur. Salam Dinatil. Ini adalah klarifikasi dari seorang Erick Thohir sendiri, bahwa beliau mengatakan bahwa dia harus mengambil resiko untuk memecat Sintayong daripada menyesal di kemudian hari. Jadi terjawab sudah bahwa selama ini memang Erick Thohir itu tidak yakin dengan performa yang ditunjukkan Sintayong, apalagi setelah match lawan China yang kita main cukup hancur-hancuran. Dan ini juga gara-gara banyak yang berspekulasi juga, katanya ini tidak terjadi atau Sintayong akhirnya dipecat karena Sintayong gagal di Piala AFF. Padahal hal itu sudah terjadi sejak ketika lawan China, bahkan sebelum lawan China udah mulai terjadi prahara itu yang berujung dengan ending Sintayong yang diputus kontrak secara sepihak bisa dibilang. Apapun itu, kita hargai aja keputusan dari Ketua Umum PSSI. Ya, ini memang cukup beresiko, tapi sebagai seorang mental pebisnis dan pengusaha, tentu Pak Erick Thohir juga tahu sendiri resiko yang diambil dengan memecat Sintayong. Dan artinya dia memang sudah tidak memiliki kepercayaan lagi kepada seorang coach Sintayong. Dan good luck buat Sintayong dan bravo timnas Indonesia. Dino iki mang aku mumet wes yo akeh kerjaan alhamdulillah, terus kemudian wis akeh masalah lah ya. Lah aku iki buka TikTok, buka berandaku, terus ngalahin dari pagi aku nggak buka. Aku iki tambah sedih, tambah nelongso opo karena aku ngelihat fitinya Sintayong itu lagi balik ke Korea. Ya di bandara gitu, dia mau naik pesawat, nggak tahu aku kok kayak sedih banget gitu loh, sedih kayak kehilangan opo, padahal pergantian pelatih itu kan sudah ya sering lah dan mungkin sudah biasa, tapi entah kenapa kok pas Sintayong ini aku kayak nyesek
gitu loh, serius. Dari yang kemarin itu begitu memang sudah tidak dipakai lagi, terus kan tak lihat itu VT-nya sampai habis, akhirnya kan ya muncul pas bagaimana Sintayong itu sama pemain-pemain timnas gitu ya, kayak koncone lah, kayak temennya, kayak bapaknya nggak tahu apa, itu tambah nyesek. Wes pokoknya aku nggak ngerti. Aku iki kalau kali ini aku gak membahas tentang maksudnya iki persepak bolaan itu akan seperti apa, aku nggak ngerti ya. Ini lebih akhirnya karena muncul di beranda seperti itu, aku lebih pada kehilangan merasa sedih, kehilangan pelatih Sintayong. Jadi aku sih nggak sangkut pautnya sepak bola itu gimana, mau dibikin apa. Sementara ini aku fokus ngelihat ini Sintayong pulang ke Korea dan menikmati kesedihan. Lebay yo, tapi serius aku kayak merasa aduh sedih gitu loh lihat dia pulang mau naik pesawat. Pokoknya sedih.